Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali memasuki serial Ilagaligo, dan kali ini kita telah memasuki episode kelima. Tapi sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia Ilagaligo series episode kelima. Ketika para rombongan itu telah sampai dalam istana Sang Patetoe, mereka masih tampil dengan wajah yang agak kesal. Namun, Sang Patetoe yang mengetahui masalah di depan gerbang itu memilih untuk diam dan tidak ikut campur. Di satu sisi, dia justru bangga dengan para bawahannya karena sangat tekun dalam menjalankan tugas. Akhirnya, musyawarah pun resmi dilangsungkan. Walaupun sejak awal Sang Patetoe dan Datuk Palinge telah sepakat bahwa yang akan menjadi utusan ke bumi adalah anak sulungnya, yakni Latogelangi. Namun, beliau tetap menjalankan kembali perihal itu dengan seksama kepada para tamu yang telah hadir. Selain itu, Sang Patetoe juga mengatakan bahwa dia hendak menjodohkan Latogelangi dengan putri tercantik dari Sinauk Toja dan guru Riselek yang bernama We Nyilik Timo. Meski demikian, urusan perjodohan ini sendiri baru akan dilangsungkan apabila Latogelangi telah bisa hidup mandiri di muka bumi. Menyikapi hal ini, nampak para utusan dari kerajaan Pertiwi ikut setuju. Dan menandai hal itu pula lah, maka disepakati secara bersama bahwa Latogelangi akan menjadi manusia pertama yang diturunkan ke bumi dan akan hidup di bumi, diuji dan mengatur bumi hingga sedemikian rupa. Apabila dia dinilai telah mampu hidup mandiri, maka akan dikirimkan kepadanya seorang utusan dari kerajaan Pertiwi yang akan menjadi manusia kedua dan juga pasangan Latogelangi. Dialah We Nyilik Timo. Ampun tuanku, bukankah ada baiknya sebelum Latogelangi diturunkan ke bumi, maka hendak ditentukan dulu siapa nama manusianya kelak? Bukankah dewa dan manusia adalah dua hal yang berbeda? Tanya Senek Batara, yang kemudian ikut disetujui oleh guru Riselek. Sedikit pengantar bahwa sejatinya nama Latogelangi di sini bisa dibilang adalah nama dewanya. Ketika dia diturunkan ke bumi, maka dia harus mengganti namanya menjadi nama manusia. Dikarenakan menurut Lagaligo, apabila seorang dewa tetap memakai nama dewanya, maka dia akan menjadi malas dan terlalu mengandalkan kedewaannya. Dalam hal ini, dewa sejatinya tidak perlu berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Namun, beda kasus dengan manusia. Manusia jelas harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Itulah mengapa nama dewa harus diganti dengan nama manusia. Di salah satu sisi ruangan, terdapat pula dua penjaga yakni Ruma dan Rukeleng, yang sejak tadi ikut menyaksikan jalannya musyawarah. Mereka berdua secara diam-diam berdiskusi tentang nama yang cocok untuk Latogelangi. Namun anehnya, percakapan keduanya malah terdengar oleh para hadirin yang ada di sana. Maka terdengarlah kata Batara Guru dari diskusi Ruma dan Rukeleng. Mendengar kata Batara Guru, maka Sang Patetoe pun termenung sejenak. Dia memikirkan matang-matang nama tersebut sebelum akhirnya dia menyetujuinya. Aku akan memberikan nama Batara Guru kepada Latogelangi. Nama ini memang sangatlah bagus, sekaligus juga menjadi bentuk penghargaan kepada utusan dari kerajaan Pertiwi. Demikian ujar Sang Patetoe. Maka pada saat itu, diresmikanlah nama Batara Guru yang akan disematkan kepada Latogelangi yang akan menjadi manusia pertama yang diutus ke bumi. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Hari di mana Batara Guru akan diturunkan ke bumi. Anakku tercinta, sucikanlah dirimu terlebih dahulu sebelum engkau menyentuh bumi. Demikian ujar Sang Patetoe. Terbesit rasa sedih dalam diri Sang Patetoe karena anaknya akan segera meninggalkannya. Sementara itu, Batara Guru pun menurut dan beranjak untuk menyucikan dirinya.
Sama dengan orang tuanya, Batara Guru pun juga merasa bersedih karena dia akan meninggalkan istana dan kerajaan langit serta keluarganya tercinta. Namun di satu sisi, dia merasa terhormat karena mendapatkan kehormatan untuk menjadi penguasa bumi. Selesai dari penyuciannya, Batara Guru bergegas memakai pakaian kebesarannya. Terlihat pula dua orang adiknya, yakni Talaga Unruk dan Detiatana. Keduanya nampak menangis di samping kakaknya. Batara Guru kemudian mengelus kepala kedua adiknya itu sambil berkata, "Kehendak ayahanda untuk mengisi bumi haruslah dipatuhi, karena memang begitulah kehendak penciptaan langit dan bumi." Akhirnya tibalah Batara Guru di hadapan Sang Patetoe dan Datu Palinge. Terlihat para pembesar istana dan kerajaan langit ikut bersedih. Mereka terlihat menangis berurai air mata menyaksikan kepergian Sang Batara Guru ke bumi. Sang Patetoe kemudian berucap, "Anakda Sang Batara Guru, aku adalah penguasa tunggal di kerajaan langit. Tapi aku tidak boleh semena-mena melanggar peraturan yang sudah kutetapkan. Sekiranya aku melanggar dan hianat, maka aku akan hangus disambar petir yang menyala-nyala. Jiwa ragaku akan menghilang, dan tidak akan ada lagi kehidupan di langit dan bumi. Maka terjadilah kiamat." Semua nampak terdiam mendengar ucapan Sang Patetoe. Datu Palinge hanya mampu tunduk terdiam sambil terus mengusap air matanya. Suara musik bernada sedih pun secara perlahan-lahan mulai terdengar. Sangat menyayat hati para pemuka istana yang hadir di tempat itu. Sesuai ketentuanku, Batara Guru akan menjadi manusia, dan aku adalah dewata. Semua keturunan Batara Guru nantinya hendaklah menyembah kepadaku, dan perlakukanlah bumi itu dengan penuh kasih sayang. Jangan merusaknya. Apabila itu terjadi, maka bumi akan marah dan menurunkan bencana kepada kalian. Demikian ucap Sang Patetoe. Terlihat Batara Guru memperhatikan baik-baik ucapan ayahnya itu. Maka setelah itu, tibalah momen paling mengharukan. Momen di mana Batara Guru akan diturunkan ke bumi. Semua yang hadir di sana nampak meneteskan air mata. Bahkan Sang Patetoe sekalipun juga ikut menangis. Lapatigana kemudian mengangkat bambu betung yang akan dijadikan pesawat bagi Batara Guru untuk turun ke bumi. Batara Guru juga ikut membawa beberapa barang-barangnya, yakni beras warna-warni, daun sirih, batang tebu, dan benda-benda lainnya sebagai bahan dasar untuk membangun bumi. Menyaksikan semuanya menangis, maka Batara Guru pun tak kuasa untuk ikut meneteskan air matanya. Maka setelah itu, langit lantas terbelah dua. Suara gemuruh guntur terdengar riuh menggelegar. Dibuka pula lah 7 gerbang langit. Badai, petir, dan angin kencang pun ikut diturunkan ke bumi. Bumi pun menjadi terguncang. Getarannya hampir meruntuhkan pintu langit. Bumi dilanda hujan deras akibat kesedihan yang mendalam yang dialami oleh para penghuni kerajaan langit. Batara Guru kini telah berada di kaki langit. Rumah yang sangat rindu dengan bumi hampir saja ikut bersama Batara Guru. Namun seketika dia ditahan oleh saudaranya Rukeleng. Maka diturunkanlah Batara Guru ke bumi. Batara Guru merasa terbuang, seakan-akan dirinya dikirim ke tempat yang tidak pasti nan jauh di sana. Ketika Batara Guru menyingkap baju biru langitnya, terlihatlah hamparan luas nan kosong. Rupanya, dia telah hampir sampai di bumi. Dia lalu mengambil barang-barangnya. Pertama-tama dia menghamburkan beras berwarna-warni ke permukaan bumi. Seketika, beras tersebut menjelma menjadi daratan, lalu membentuk gunung-gunung dan bukit. Kemudian muncullah lautan dan sungai. Batara Guru kemudian melemparkan daun sirih serta batang tebu. Dan seketika, daratan itu menjelma menjadi hutan belantara yang nampak hijau. Batara Guru pun merasa puas melihat hal tersebut. Maka sampailah dia di bumi. Dia pun menginjakkan kakinya di bumi. Batara Guru kemudian beristirahat lagi sejenak, dan kemudian lanjut melemparkan batangan bambu yang kemudian menjelma menjadi binatang melata seperti biawak, ular, dan sebagainya. Terakhir, dia menghamburkan bertih kilat, maka muncullah berbagai macam satwa yang berbunyi nyaring meramaikan suasana bumi yang baru. Bumi nampak sangat berbeda. Bumi kini terlihat jauh lebih indah. Kekosongan bumi kini telah terisi dengan hewan dan berbagai macam tumbuhan. Seolah-olah telah siap untuk menyambut Batara Guru, sang manusia pertama yang juga akan menjadi penguasa bumi.
Dan teman-teman, itulah tadi Ilaga Lego Series episode kelima. Kita masih akan lanjut ke episode ke-6 mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Oke, jadi stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk like ini video, share ini video ke teman-teman yang lain, komen juga di kolom komentar di bawah, dan subscribe ke channel ini tentunya. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru saya upload. Oke, terima kasih banyak telah menonton video sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.